Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, roh hikmat, wahyu pengertian turun atas setiap kami, urapan Allah yang dahsyat ada bagi kami semua, sehingga lewat penyampaian firman Tuhan ini kami boleh mengerti kehendak Tuhan, kami boleh hidup dalam jalan Tuhan, dan kami boleh hidup dalam kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan belajar seri yang kedua dengan tema terobosan iman dalam masalah. Sekali lagi, seri kedua dengan tema khotbah terobosan iman dalam masalah. Kita akan belajar bersama-sama dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Dalam tulisannya, yaitu dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-39. Saya akan membaca buat kita semua. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar sekali lagi dari seorang Rasul Paulus. Dari bacaan yang kita baca tadi, bagaimana kita bisa mengalami terobosan iman dalam masalah. Ternyata seorang Rasul Paulus, dia bisa mengalami terobosan dalam masalah yang dia alami, karena dia melihat Tuhan yang penuh kasih dalam masalah, dalam keadaan krisis yang dia alami. Jadi hari ini kita akan belajar bahwa kita bisa mengalami terobosan iman dalam masalah kalau kita bisa melihat Tuhan yang penuh kasih itu dalam masalah. Dari bacaan yang kita sudah baca tadi, Rasul Paulus dengan gamblang, dengan jelas mau memberitahukan kepada kita seperti yang dia alami, yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami sekarang hari-hari ini. Kalau kita hari-hari ini mengalami kesukaran, ancaman pandemi, tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami juga oleh Rasul Paulus.
Bahkan hal yang lebih dia alami ketika dia gambarkan bahwa dia mengalami penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya. Bahkan dia mengalami bahaya pedang. Yang dia gambarkan di ayat 36 tadi, dia berkata bahwa oleh karena Engkau kami telah ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dan kalau kita lihat di ayat yang lain juga, dia berkata ayat yang 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ada satu realitas kenyataan yang Paulus alami, tetapi juga yang kita alami hari ini. Seperti krisis-krisis yang sedang terjadi hari-hari ini, bagi Paulus, seperti yang dia tuliskan, itu memang harus terjadi. Dan bahkan itu hal yang biasa terjadi. Dan mungkin akan terjadi bukan hanya sekarang, bukan hanya zaman Paulus, tapi terjadi di zaman sekarang kita. Dan mungkin akan terjadi lagi di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi ini bukan bahasa pesimis, tapi ini bahasa firman Tuhan. Paulus sedang menggambarkan keadaan dunia yang sedang jatuh dalam dosa, bahkan sudah jatuh dalam dosa. Itu seperti ini. Terjadi krisis-krisis seperti sekarang ini adalah hal yang biasa terjadi. Tetapi hal yang luar biasa, saudara, adalah kita bisa tetap mengalami terobosan iman dalam masalah. Jadi hal yang biasa adalah ketika kita mengalami masalah dan krisis. Tapi hal yang luar biasa adalah dalam krisis kita masih bisa mengalami terobosan iman. Kita bisa mengalami berkat rohani dalam krisis. Karena itu sekali lagi belajar dari seorang Rasul Paulus. Dia melihat bahwa kenyataan krisis memang harus terjadi bagi dia. Bahkan dia lihat setiap hari, dia alami setiap hari. Tetapi yang menarik dan bahkan yang luar biasa, dia memiliki keyakinan akan Tuhan dalam masalah-masalah itu yang dia alami. Tetapi apa dasar daripada keyakinan yang dimiliki oleh Paulus? Apakah keyakinan itu berdasar kepada kemampuan diri sendiri? Alkitab dengan jelas berkata bahwa bukan berdasarkan kemampuan diri sendiri, tetapi setiap terobosan dan bahkan setiap kemampuan yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki, keteguhan yang dia miliki, karena dia melihat dan mengalami kasih Tuhan yang besar. Dia melihat Tuhan yang penuh kasih itu dalam masalah yang dia alami. Inilah dasar keteguhannya, inilah dasar kekuatannya. Di samping yang dia tuliskan lagi, selanjutnya dia berkata bahwa Yesus yang mati bagi dia, bahkan Yesus yang bangkit bagi dia, dan bahkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah bagi dia, menjadi pembela bagi dia. Tapi mari kita lihat bersama-sama, saudara. Kalau Paulus bisa mengalami keteguhan, bahkan bisa mengalami terobosan iman, dia masih bisa tetap kuat dalam keadaan-keadaan krisis yang dia alami. Baiklah, kita juga belajar hari ini bahwa ada berkat dalam setiap masalah yang kita alami. Kita bisa mengalami terobosan iman dalam masalah krisis-krisis apapun yang kita alami, masalah-masalah apapun yang kita alami sekarang ini. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang penuh kasih seperti yang dialami oleh Paulus dalam masalah-masalah yang kita alami? Yang pertama kita belajar di sini bahwa kita harus percaya kasih Allah yang besar bagi kita. Dan ini yang menjadi dasar pertama daripada kepercayaan daripada Paulus, keyakinan Paulus ketika dia menyampaikan di dalam ayat yang ke-32. Saya baca dari 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Paulus
berkata bahwa bukti bahwa Dia pasti akan terus ada dengan kita, pasti akan bisa mengaruniakan segala yang baik bagi kita. Karena yang terbaik dalam hidupnya, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, diberikan untuk mati bagi kita. Dan Dia berkata, bagaimanakah mungkin Dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan hari-hari ini. Ketika kita mengalami krisis-krisis yang kita alami sekarang ini, kuasa Tuhan yang membatasi, mengendalikan, melepaskan, yang keluar dari dasar kasih-Nya yang paling dalam atas kehidupan kita, pasti akan bisa berlaku dengan sempurna. Kuasa Tuhan yang dasarnya adalah kasih-Nya bagi kita, pasti akan membatasi, akan mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, memurnikan kita, tetapi juga melepaskan kita. Ini pasti akan terjadi. Tapi apakah hari ini kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan kasih Allah ini yang begitu besar kepada kita, yang juga saya katakan tadi bahwa yang dinyatakan lewat kematian Yesus, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan ketika Dia duduk di sebelah kanan Allah, Dia ada untuk kita. Ini menunjukkan kasih-Nya, bukan hanya kuasanya, kebesarannya, tapi kasih-Nya bagi setiap kita. Dia fokus mengerjakan itu bagi setiap umat-umat pilihannya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tapi hari ini pertanyaan, apakah kita semua percaya akan kasih Allah yang besar itu bagi kita semua? Dalam keadaan apapun yang engkau alami, kau tetap bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi engkau. Dalam situasi sakit penyakit yang kau alami, kau tetap bisa melihat Tuhan mengasihi engkau. Dalam keadaan krisis ekonomi yang kau alami hari ini, engkau masih tak bisa melihat ada kasih Allah yang besar di sana. Bahkan dengan berbagai masalah yang lain yang kau alami hari ini, yang mungkin tadi saya tidak sebutkan satu demi satu, tapi kalau engkau mengalami hari ini masalah apapun, apakah, pertanyaannya, apakah engkau masih bisa melihat kasih Allah yang besar itu ada dalam hidupmu? Apakah engkau masih seperti Paulus, memiliki keyakinan yang teguh akan kasih Allah yang besar dalam keadaan apapun yang dia alami? Ini yang menjadi kunci sebetulnya, bukan persoalan masalahnya, tapi apakah engkau mampu bisa melihat dan bahkan percaya bahwa kasih Allah itu besar dalam kehidupanmu. Ada banyak orang yang berkata, saya percaya, tetapi hidupnya penuh dengan ketakutan. Ataupun yang berkata, saya percaya, tapi hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tetapi orang yang percaya, dia harus punya keyakinan yang teguh, yang paling tidak akan memberikan ketenangan dalam hidup dia. Tetapi mungkin saja ini tidak dialami oleh orang-orang yang hari-hari ini berkata percaya kepada kasih Allah yang besar. Karena mungkin dibuktikan ketika masalah terjadi, tetap saja ketakutan yang menguasai hidup dia, bukan firman tentang kasih Allah. Sehingga kita perlu belajar lebih lagi, saudara. Ternyata dalam penulisan kitab Roma ini jelas sekali dikatakan bahwa ada pembelajaran-pembelajaran yang mungkin kita bisa pelajari sebelumnya, bahwa Paulus bicara tentang hidup oleh iman. Jadi kasih Allah ini harus diterima dengan iman. Tapi bukan hanya dengan iman saja. Tapi dalam pasal-pasal sebelum pasal 8 ini, ternyata disebutkan bahwa kita harus mengalami hidup mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Mati terhadap hidup yang lama, dalam pertobatan yang sejati dalam hidup kita. Dalam pertobatan meninggalkan cara hidup yang lama, sehingga betul-betul kita bisa mengakses kasih Tuhan itu yang besar, yang bukan hanya berlaku dalam keadaan-keadaan segala sesuatu lancar, tetapi ini akan bisa terasa, bisa kita alami juga, bisa kita nikmati dalam keadaan kesulitan yang kita alami, apapun itu. Jadi menerima kasih Allah dengan iman dan bahkan dengan pertobatan. Dengan istilah saya katakan tadi, mati dan bangkit. Mati terhadap hidup yang lama dan bangkit untuk mengikut Tuhan, untuk memiliki kehidupan yang baru.
Jadi pertobatan ini sangat-sangat penting, saudara. Berita-berita tentang pertobatan itu saudara bisa temukan di setiap kitab ada. Karena penting pertobatan ini. Hari-hari inilah hari-hari di mana kalau engkau ragu akan kasih Tuhan, mungkin ada yang menghambat engkau untuk bisa melihat kasih Tuhan itu. Ada yang menyelubungi matamu. Dan kalau itu berkaitan dengan dosa yang engkau perlu selesaikan, engkau selesaikan. Sehingga tidak akan ada kekhawatiran dalam kepercayaan kita akan Tuhan. Dan hal ini juga kita bisa lihat dalam pertobatan yang dialami oleh Paulus. Seperti itu ternyata, saudara. Paulus dalam kehidupannya ternyata dia pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia meninggalkan cara hidupnya yang sia-sia. Dia meninggalkan tujuan hidupnya yang sia-sia. Dan ini yang dimaksudkan dengan pertobatan adalah kita mengalami pertobatan 180 derajat. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa Tuhan bicara kepada kita hari-hari ini. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang kita perlu tinggalkan hari-hari ini, untuk kita benar-benar bisa meresapi dan bisa mengalami kasih Tuhan itu. Dia menerima kita apa adanya. Sama seperti Paulus. Paulus diterima apa adanya. Dia seorang pembunuh, tapi dia diterima oleh Tuhan dengan penuh. Dan inilah yang mendorong hidupnya untuk meninggalkan juga segala hal yang tidak benar yang dia lakukan selama ini. Dan dalam kisah para rasul 9 dikatakan tentang pertobatan Paulus. Dia akhirnya menjadi rasulnya Tuhan di sini. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar bersama-sama ternyata bahwa kita bisa mengalami terobosan di dalam iman kita, di dalam masalah apapun yang kita alami, ketika kita melihat kasih Tuhan yang besar bagi kita. Bukan hanya karena kita percaya kepada kasih Allah yang besar bagi kita dan menerima kasih Allah dengan iman dan pertobatan, tetapi juga kita harus meresponi kasih Allah yang besar bagi kita dengan hidup bagi Dia. Dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam pasal yang ke-8 dalam Roma, dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ini, kita bisa melihat di sana ada tema dikatakan bahwa hidup oleh Roh. Kalau tadi dikatakan mati dan bangkit bagi Tuhan, mati terhadap hidup yang bangkit untuk hidup yang baru. Jadi kita meresponi kasih Allah yang besar bagi kita dengan hidup bagi Dia. Seorang yang merenungkan atau yang mengalami kasih Tuhan, yaitu Paulus, dia adalah seorang yang memiliki keteguhan hati, keteguhan iman dalam apapun yang dia alami. Ketika dia menyebutkan ada bahaya-bahaya yang terjadi dan bahkan sedang terjadi dalam hidup dia, tapi dia tetap merasakan bahwa dia tetap tenang, dan bahkan dia berkata bahwa dia lebih daripada pemenang atas setiap masalah itu. Ternyata karena dia mengerti bahwa hidupnya sudah dalam Kristus. Dia sudah dipersekutukan dalam Kristus. Dia sudah menyatu dalam Kristus. Dia dalam Kristus, Kristus di dalam hidupnya. Dan inilah yang memberikan pengalaman kasih Tuhan yang besar lebih lagi bagi dia. Tetapi Paulus yang sama yang mengatakan bahwa kasih Tuhan besar dalam hidup dia, Paulus yang sama juga yang berkata bahwa dia adalah pribadi yang akan terus mengasihi Tuhan dalam hidup dia. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, seorang Paulus pernah menulis begini: tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus di sini berjuang untuk menjadikan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya tidak sia-sia, tetapi efektif untuk dia bisa melakukan segala kehendaknya Tuhan. Saya yakin, saya percaya bahwa
pengalaman kasih Tuhan ini dialami oleh orang-orang yang hidup bagi Allah hidupnya. Banyak catatan-catatan pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab. Mereka tidak ragu melakukan kehendak Tuhan, bahkan dalam keadaan terancam nyawa mereka. Karena ini saudara, karena mereka tahu persis bahwa karena mereka sudah mengalami kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Dan bahkan mereka adalah orang-orang yang karena mengalami kasih Tuhan yang besar, mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan juga. Sehingga dalam kaitan mereka mencintai Tuhan inilah mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan segala resiko untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus yang sama, yang berjuang untuk supaya kasih karunia Tuhan dalam hidupnya tidak sia-sia, tapi dia bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Dia melayani lebih daripada rasul-rasul yang lain. Dia berusaha berbeda, mencintai Tuhan lebih daripada rasul-rasul yang lain. Tetapi juga dia menulis bahwa kalau dia hidup hari ini, dia hidup hanya untuk Tuhan. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21-22 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Paulus yang sama sekali lagi, yang mengalami anugerah Tuhan, dan dia berusaha supaya anugerah Tuhan ini tidak sia-sia dalam hidup dia. Dengan dia berjuang untuk hidup bagi Allah, melakukan kehendak Allah, ternyata dia juga adalah pribadi yang berjuang dalam hidup dia. Dia berjuang kalau dia hidup hari ini, dia harus hidup memberi buah. Jadi bukan hanya dia sendiri yang mengalami kasih Tuhan, tapi dia berusaha supaya orang lain boleh mengalami kasih yang sama. Orang-orang yang dalam perjuangan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, yang dibuktikan dengan mereka mengasihi sesama. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang akan memiliki kekuatan iman dalam hidup mereka, akan memiliki terobosan iman dalam masalah yang mereka alami apapun itu, karena mereka melihat sekali lagi kasih Tuhan yang begitu besar, dan mereka mengalami, bukan hanya percaya tapi mengalami itu. Karena dalam hidup mereka, mereka hidup untuk Tuhan, mereka hidup melayani Tuhan. Saudara, perhatikan di dalam tulisan Mazmur. Mazmur Daud pernah menulis dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16 berkata begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Dalam bahasa yang lain disebutkan bahwa sungguh karena dia mencintai aku. Orang-orang yang mencintai Tuhan, mereka ada kasih Tuhan yang meluputkan bagi mereka. Ada kasih Tuhan yang membentengi mereka. Ada wujud kasih Tuhan yang membuat mereka disertai dalam kesesakan. Doa-doa mereka terjawab. Bahkan kasih Tuhan yang meluputkan, memuliakan, dan bahkan mengaruniakan keselamatan dalam hidup mereka. Lihat saudara, orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tapi persoalan hari ini, apakah betul hati kita melekat kepada Tuhan? Apa yang kita inginkan dalam hidup kita hari ini? Apakah menyenangkan hati Tuhan? Atau masih tetap menginginkan atau melakukan apa menjadi keinginan daging kita, keinginan mata kita, atau segala keangkuhan hidup kata Alkitab yang akan lenyap dengan sendirinya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia ingat akan Tuhan. Bagaimana dia menyesuaikan dengan perasaannya Tuhan, apa yang dia lakukan. Dia memikirkan tentang apa menjadi perasaan Tuhan, pikirannya Tuhan, sesuai enggak? Dia berusaha berkenan kepada Tuhan. Ini orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya mencintai Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, dengan segenap hati. Saya percaya mereka adalah orang-orang
yang akan melihat kemuliaan Allah. Bukannya kasih Allah, tapi akan melihat kemuliaan Allah, melihat janji Allah yang diwujudkan oleh kasih-Nya bagi kita semua. Oleh sebab itu saya percaya hari ini, sekali belajar dari Paulus hari ini, mari alami terobosan iman dalam masalah yang kau alami. Lihatlah Tuhan dalam masalah apapun yang kau alami, seberat apapun masalahmu. Engkau harus pastikan engkau melihat Tuhan yang mengasihi ada bersama dengan engkau. Tetapi juga lihat, kau bukan hanya percaya dan yakin akan kasih Tuhan, tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hiduplah bagi Dia. Hiduplah untuk mencintai Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan sepanjang hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan hari ini, bahwa dalam masalah apapun yang kami alami, selama kami melihat Tuhan, kami akan tetap kuat. Dan bahkan kami akan melihat kesempurnaan dan rencana Tuhan ketika Tuhan mengizinkan masalah-masalah terjadi. Tetapi juga kami percaya, kalau Tuhan memberikan anaknya, atau kalau Bapa memberikan anaknya bagi setiap kami, memberikan yang terbaik bagi kami, pasti akan mengerjakan, pasti akan mengaruniakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini apapun masalah kami, kami mau bangkit. Apapun masalah kami mau berdiri, kami mau terus maju, kami mau terus memandang kepada Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami percaya hidup kami akan jadi lebih daripada pemenang. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Inilah setiap doa, inilah setiap penyerahan diri kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.